Sindir pemain naturalisasi, striker Vietnam sombong jelang AFF. Piala AFF makin dekat, skuad Garuda gelar TC di Bali. STY utus sang asisten pantau talenta Liga 1. Bangku viral selebrasi Marcelino banjir peminat. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bangku viral selebrasi Marcelino banjir peminat. Seperti yang kita tahu, salah satu aktor kemenangan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, ia telah berhasil menjebloskan 2 gol ke gawang Arab Saudi. Tak hanya aksi ciamiknya dalam proses terjadinya gol, namun selebrasi sang pemain pun ikut menjadi sorotan. Salah satunya, selebrasi saat ia duduk di bangku ballboy, kini menjadi atensi publik, bahkan hingga bangku tempat selebrasinya itu dijual dalam bentuk mainan. Hal ini pun terlihat dari unggahan akun @GarudaOnside di Instagram mereka, di mana tampak sebuah mainan berupa bangku dengan foto selebrasi Marcelino Ferdinand. Sudah ada yang jual ternyata? Yang beli semoga anaknya terinspirasi oleh Marcek, tulis keterangan unggahan akun tersebut. Sontak unggahan ini pun menarik atensi netizen yang tak tahan untuk memberikan komentar. Mayoritas tak habis pikir karena hanya bangkunya saja yang dijadikan mainan dan bukan sosok Marcelino Ferdinand. Meski mainan kursi ini menjadi viral, namun belum diketahui kebenarannya apakah benar ada yang menjual produk itu atau tidak. Hanya saja hadirnya gambar mainan kursi itu menandakan bahwa selebrasi Marcelino dapat dikatakan sebagai selebrasi ikonik. Hal ini juga bisa dilihat di foto selebrasi yang diunggah pemain berusia 20 tahun ini di akun Instagram pribadinya, di mana unggahan itu mampu meraih 2,5 juta likes dan 49.000 komentar lebih. Bila dibandingkan dengan unggahan lainnya, foto selebrasi itu memang menjadi foto Marcelino Ferdinand dengan jumlah likes terbanyak di akun Instagramnya. STY utus sang asisten pantau talenta Liga 1. Mungkin benar adanya, tak ada waktu istirahat untuk tim kepelatihan di bawah nakoda STY. Bahkan baru-baru ini, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto telah terpantau mengamati partai klasik antara Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo. Kehadiran juru taktik asal Semarang itu dalam rangka mempersiapkan tim untuk Piala AFF 2024. Nova mendapatkan mandat dari pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk mengamati calon pemain pilihannya. Lantas mengapa pertandingan bertajuk Super Big Match itu yang ditonton secara langsung? Usut punya usut, ternyata kedua tim ini menjadi penyumbang pemain terbanyak. Pada kesempatan ini, Nova mengakui bila daftar pemain untuk perhelatan tersebut sudah ada. Namun kehadirannya ke Gelora Bung Tomo untuk memastikan kesiapan para pemain itu. Seperti Persija misalnya, banyak pemain muda mereka macam Muhammad Ferrari, Hanan, dan Doni Tripamungkas yang sekarang di Jepang. Mereka kami pantau apakah siap untuk AFF. Sambung Nova. Dalam kesempatan itu, pelatih berusia 45 tahun ini pun meluruskan narasi yang telah beredar. Menurutnya, nama-nama yang telah muncul bukanlah skuad final. Beberapa klub memang telah membuat pengumuman terkait pemain yang akan dipanggil. Persebaya merupakan salah satu tim yang belum mengumumkan nama yang dipanggil untuk Piala AFF. Padahal Nova menyebut Persebaya merupakan salah satu tim yang turut menyumbangkan pemainnya. Dalam skuad Bajul Ijo sendiri, terdapat 4 nama pemain muda yang cukup menonjol. Adalah Aditya Arya, Andre Octaviansyah, Mikael Tata, dan Alvan Suaib. Itu pun masih belum menghitung Tony Firmansyah. Gelandang berusia 19 tahun itu pun tengah mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Jepang. Lebih dari itu, siapapun nanti yang akan menjadi skuad finalnya, satu hal yang dapat dipastikan adalah timnas Indonesia akan turun dengan skuad muda. Tentu ini akan sangat menguntungkan para pemain. Mendapatkan caps bersama tim nasional dengan turnamen yang cukup kompetitif tentu akan sangat bermanfaat untuk pemain muda. Utamanya juga untuk proses regenerasi. Sindir pemain naturalisasi, striker Vietnam sombong jelang AFF. Laga belum dimulai, tapi gesekan antar pemain tim yang akan berlaga di Piala AFF pun sudah mulai terasa. Ada pernyataan striker Vietnam yang menyinggung eksistensi skuad Garuda.
Dalam hal ini, saat ditanya tim terkuat di Asia Tenggara, striker Vietnam Nguyen Tien Linh tak sungkan menyebut timnas Indonesia. Namun, ia meyakini timnas Indonesia sebagai tim terkuat Asia Tenggara berkat kehadiran pemain naturalisasinya. Tien Linh sebenarnya tak ragu menyebut skuad Merah Putih sebagai kandidat kuat juara Piala AFF mendatang, tanpa menyinggung calon lainnya. Tak ada Thailand yang memiliki 7 gelar Piala AFF atau bahkan Vietnam yang notabene tim nasional yang ia bela saat ini. Meski begitu, Tien Linh tetap percaya bahwa Vietnam merupakan salah satu tim yang bisa melaju ke partai final turnamen 2 tahun ASEAN ini dengan mudah. Setiap pemain akan mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk mencapai target masing-masing dan juga target seluruh tim. Saya rasa target tahun ini tidak terlalu sulit karena tim menunjukkan semangat yang tinggi dan konsentrasi yang tinggi. Demikianlah kata Tien Linh. Lebih lanjut, ia pun menilai bahwa para pemain akan memaksimalkan pelatihan di Korea Selatan, di mana selama di Korea sendiri, Vietnam bakal menjalani 3 laga uji coba. Timnas Indonesia sendiri akan melawat ke markas Vietnam pada matchday ketiga fase grup. Tentu laga ini sudah sangat dinantikan oleh fans kedua kubu. Namun, kekalahan sangat mungkin kembali dialami oleh Vietnam saat menghadapi timnas Indonesia di babak penyisihan grup Piala AFF. Piala AFF makin dekat, skuad Garuda gelar TC di Bali. Jika Vietnam menggelar TC di Korea Selatan untuk persiapan Piala AFF 2024, timnas Indonesia sepertinya hanya akan melakukan TC di dalam negeri. Dalam hal ini, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto pun telah menuturkan, tim Merah Putih akan menggelar pemusatan latihan atau TC di Bali mulai pekan ini sebagai persiapan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mantan pemain timnas Indonesia ini pun mengatakan Sintayong sudah punya pemain-pemain pilihan untuk Piala AFF. Namun memang ia belum bisa merincikan nama-nama pemain yang akan dipanggil. Timnas Indonesia sendiri akan menurunkan pemain-pemain berusia 22 tahun dalam Piala AFF kali ini. Sebab ajang itu tidak masuk kalender FIFA yang membuat pemain timnas Indonesia cukup sulit untuk dikelepas klub masing-masing. Meski begitu, skuad muda bukan menjadi alasan timnas Indonesia untuk tidak tampil Spartan di turnamen 2 tahunan ini. Meskipun terlihat membawa skuad muda, namun materi pemain sudah berpengalaman. Bahkan mereka adalah skuad juara yang dinakodai Indra Syafri beberapa waktu lalu. Namun memang, keputusan ini sempat menyebabkan pro dan kontra. Hanya saja, fakta bahwa Piala AFF merupakan agenda di luar FIFA Matchday, Sintayong lebih memilih untuk berjudi dengan mengandalkan skuad mudanya. Indonesia sejatinya punya kekuatan luar biasa, terutama di level senior. Namun jika berpikir lebih jauh ke depan, skuad timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2024 diyakini akan diproyeksikan Sintayong bersama Erick Thohir untuk menjadi bintang masa depan Garuda. Dalam artian, Piala AFF 2024 dipandang seperti proses awal pematangan para pemain muda sebelum akhirnya menembus level teratas di skuad senior. Lebih dari itu, skuad yang dibawa Sintayong di Piala AFF 2024 sendiri juga bisa diandalkan di berbagai turnamen lain, mulai dari kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan 2028, kualifikasi Olimpiade 2028 hingga Piala Asia 2027 mendatang.